kami hormati Ketua KUA Kecamatan Bandung Kilu, yang kami hormati Bapak calon DKM beserta jajarannya, dan yang kami hormati para hadirin yang tamu undangan yang mungkin tidak kami sebutkan namanya satu-satu. Ini pun tidak mengurangi rasa hormat kami yang kami hormati, dan semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayolah hadirin, untuk membuka acara ini mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan Allah kepada kita semua. Al-Hadiyah yang paling dan solihah ila Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara pertama yaitu acara pembukaan sudah kita buka secara sesama, dan pada malam hari ini ada beberapa mata acara yang akan dikedepankan, yaitu acara pembukaan agar menjadi catatan bagi kita. Yang kedua, acara pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga acara sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Muslimatul Madinah, dan acara selanjutnya yaitu acara puncak, yaitu prosesi pelantikan, dan selanjutnya acara sambutan lagi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua KUA Kecamatan Bandung Kilu, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ketua Yayasan Muslimatul Madinah, dan selanjutnya sambutan yang akan dilanjutkan lagi oleh Ketua DKM Sejahtera Rahmat, dan acara terakhir adalah tutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Al-Ilham, dan di bawahnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah daripada syirik yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa ala alihi wa sahbihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang juga kami banggakan, rekan kami dari Dewan Pembina, Pak Sulis. Rekan kami satu lagi dari Dewan Pembina, Pak Sahir, menurut informasi masih di luar kota. Jadi beliau berhalangan, mohon maaf. Kemudian yang kami hormati, tamu yang sangat membanggakan juga, sudah puluhan tahun kita bersama-sama di sini. Pak Furqon, jadi ketua KUA ya. Pak Furqon, terima kasih Pak Furqon sudah bisa bergabung. Sebetulnya ada beberapa senior dari saya malah. Pak Haji Bahtiar dari pengurus yayasan yang akan dilantik pada hari ini, dengan anggotanya, dengan 2 orang ya, ada yang berhalangan. Kemudian Pak Hendy sebagai Ketua DKM yang akan kita lantik pada malam hari ini, beserta rekan yang lain, Pak Asep, Pak Yogi, Pak Hen, dan Pak Geri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang cerah di masjid yang indah ini, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara yang mungkin ini menjadi sejarah buat kita, masjid di sini, bagaimana kita mencoba untuk menjalani tahapan-tahapan secara organisasi dalam pemilihan pengurus yang ketika itu masa baktinya habis. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Yang pertama mungkin di dalam acara pelantikan ini ada beberapa yang menjadi bahasan kita ketika Bapak-Bapak sekalian menjalankan keseharian tugasnya. Karena masjid ini kalau sejarahnya mungkin nanti Pak Haji sampaikan nanti ya, bisa buku atau nanti ada beberapa beberapa apa yang bisa disampaikan, mungkin di nanti gilirannya sedikit aja lah. Karena kalau berulang-ulang jika bosan oke nya Pak Hendinya. Ada beberapa yang menjadi cita-cita kita dulu sebagai boleh dikata pendiri. Sebetulnya ada lembaga yang lebih dulu namanya Ikatan Warga Muslim Batu Nunggal Indah. Kita semua di sana, tapi karena kita ini dengan nanti apa yang diceritakan nanti Pak Bahtiar itu perjalanannya berlika-liku dengan segala macam batu sandungan ya Pak Furqon ya. Pak Sulis juga sangat berperan lah di dalam memberikan semangat kepada kita, baik moral atau materinya. Pak Sulis sangat dulu membantu kita dengan respon yang baik di dalam keseharian kesibukannya, tapi beliau masih menjalin hubungan baik dengan kita untuk bagaimana masjid ini bisa berdiri. Hal lain yang memang kita ingin sampaikan kepada bapak-bapak sebagai pengurus yang nanti akan menjalankan keseharian dari masjid ini dalam hal peribadatan, memang saya dan di Dewan Pembina sangat ingin bagaimana citra dari masjid ini bisa lebih baik, lebih berkenan, lebih nyaman, lebih yang membuat orang happy lah. Di masjid memang harus happy, tidak hanya mungkin dalam beribadah, tapi orang itu seperti yang tadi saya juga sampaikan, datang ke sini tuh nyaman gitu. Beda gitu kesehariannya Pak Hendi, biasanya keseharian kita penuh dengan dinamika ya kehidupan, begitu ke masjid tuh tiis gitu ya. Jadi itu yang membuat kita harapkan para jamaah yang hitungannya ya Pak Bahtiar sangat apa jumlahnya yang dengan keseharian menurut saya sangat prihatin karena
minim persentase daripada para jamaah muslim di Batu Nunggal untuk bisa ikut beribadah di masjid yang sebetulnya mumpuni banget gitu ya untuk bisa kita pakaikan pakai ibadah kita keseharian. Nah, yang kedua mungkin salah satu yang menjadi bahasan kita juga sehari-hari dengan para dewan pembina, kondisi fasilitas dalam hal orang mau beribadah, ya klosetnya, toiletnya, tempat wudhunya, itu menurut saya harus lebih dulu ya menjadi perhatian. Selain juga mungkin kegiatan ibadah yang nanti akan disusun atau ditentukan oleh para pengurus yang akan datang. Pastinya juga kegiatan yang selama ini di pandemi kemarin itu menurun, kita mulai lagi lah gimana membangkitkan para pemuda seangkatan Gary gitu ya, bisa diajak lagi sama beliau ini juga dulu ikut bantu juga ini. Ikut Rizkal ini kan ikut bantu juga Bapakna, ikut bantu Bapakna. Pada hari ini kita merencanakan beberapa agenda, yaitu pelantikan Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah masa bakti 2023 dengan SK yang sudah kita terbitkan itu nomor 03 DPN YMBI tahun 2023. Kemudian Dewan DKM ya, Dewan sebetulnya Kakna teh kemakmuran masjid dulu sih ya. Tapi mungkin ada beberapa karena menterinya ganti deui istilah itu. Itu DKM dengan nomor 04 DPN YMBI 2023 sama dua-duanya tanggal diterbitkan 2 Januari 2023. Kami berharap Bapak-bapak bisa menerima ya, karena ini sama-sama kita juga beribadah kemarin. Jadi bapak-bapak ini barang langka di Batu Nunggal Indah. Karena saya dengan beliau ketika jadi caretaker 3 bulan mungkin Kang ya. Tarik ulur, masuk ini si A diudag leungit deui. Masuk WA grup diudag deui leungit deui. Jadi barang langka Bapak. Istimewa tapi maksudnya barang langka teh bukan. Nah, sampai suatu ketika ada selentingan dari, ya memang modelnya kan kita sekarang viral, medsos, itu kan cepat berkembang. Wah cenah, ayeuna mah masjid sama yayasan teh anu jadi pengurusnya anakna dibawa cenah gitu kan. Itu saya dengar aja. Saya sampaikan, mau anaknya, cucunya, mau ya silakan. Kita tidak pernah ya Pak Hendi ketika kita nyusun Pak Bahtiar, Pak Furkon kita laporkan, kita silakan siapapun. Malah senang anak-anaknya. Jalinan keluarga mungkin akan lebih baik, kita tercipta di sini lebih baik ya. Menjadi lebih baik lah dibanding mereka-mereka ini tidak terlibat bersama-sama di masjid yang sama. Ya mudah-mudahan aja generasi yang Rizkal Gary untuk kemudian bisa juga mewarnai, memberikan semangat juga, merespon baik. Terus sustainable, jangan ayeuna we terus minggu bulan berikutnya leungit deui tah ulah juga Pak Bahtiar dulu gitu. Pak Bahtiar ini saya tarik ke sini. Karena sama barang langka. Kalau nggak ada beliau Pak Hendi ya, nggak ada beliau Pak Hendi, ya kita juga nggak akan pede begini. Tapi alhamdulillah dengan ya terus kemudian Pak Yogi, Pak Asep, Pak Hen gabung makin pede. Mudah-mudahan dengan nanti dalam menjalankan roda kesehariannya DKM kan membentuk lagi pengurus. Monggo, mau banyak nggak apa-apa, jangan nu gawe eta diarin aja, nggak ada masalah. Tapi kita ajak aja sebagai rasa penghargaan gitu ya. Sesepuh di sini. Memang belum ada di sekarang karena memang takut menjadi sebuah tuntutan dari kita, kan nggak enak juga. Tapi kalau DKM yang membentuk silahkan, itu mah bisa secara nanti face to face ya, pendekatan. Kalau Dewan Pembina yang 3 kan terbatas lah. Apalagi yang 3 ini pemuda semua ya Pak ya. Yang kalau pergi malam itu dipantau terus. Di mana?
Aman, aman. Obat udah diminum belum? Iya kan? Jadi ya mohon maaf, harapan-harapan itu yang mungkin di dalam awal dari bapak-bapak akan menjalankan amanah ini sebagai catatan. Tapi karena Dewan Pembina ini kan tugasnya adalah pengangkat dan pemberhentian, itu yang utama. Kemudian menetapkan kebijakan yayasan berdasarkan anggaran dasar. Nanti kita buat juga ya anggaran. Kemudian mengesahkan program kerja. Nanti bapak-bapak kasih kami program kerjanya, bukan kita sebetulnya setara sih ya, artinya sama-sama warga, tidak ada. Karena kebetulan lebih dulu aja, tapi bahwa nanti di dalam pelaksanaannya ya kalau komunikasi baik sih saya pikir tidak terlalu jadi masalah lah kalau ke depan ada program mual dikurut, mual kalem, apa yang mau itu ya silahkan, nanti ya carilah sumber dananya bersama-sama. Kemudian sebagai info juga, yayasan itu ada Dewan Pembina yang memang di awal menurut aktenya diisi oleh pendiri. Kebetulan kita pendirinya 7, 3 sudah nggak ada. Nyatilunya Paknya? 3 ya yang udah nggak ada teh kan? Pak Bambang, Pak Makmun, Bu Pane, tilu. Ya kan? Tinggal 4 lagi. Jadi Satria nggak pendiri. Jadi mohon maaf, bukan berarti wah tidak tersentuh pembina. Nanti kita buat kesepakatan lagi. Karena hanya sebagai awal aja Dewan Pembina. Nanti boleh di rapat Dewan Pembina, misalnya saya dengan beliau dengan dibuka gitu. Dewan Pembina itu kita tambah jadi 9, jadi 7. Mudah-mudahan kita inilah ya. Secara bertahap kita akan sampai ke situ juga. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Kalau nggak salah langsung pelantikan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek buah pulang tadi. Oleh Ketua Pembina Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah, alhamdulillah menjadikan salah satu motivasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara puncak, yaitu prosesi pelantikan, yang mana pelantikan ini akan dilakukan oleh Ketua Pembina Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah, yaitu Bapak Haji Wawan Dermawan, yang insya Allah akan didampingi oleh Kepala KUA Kecamatan Bandung Kidul, yaitu Bapak Haji Furqan Baihaqi. Dan kami mohon kepada seluruhnya agar berdiri. Siap. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023, berdasarkan 1. Keputusan Dewan Pembina Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah nomor 03/DPN/YMBI/2023 tentang pengangkatan Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah pada tanggal 2 Januari 2023. Dan 2. Keputusan Dewan Pembina Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah nomor 04/DPN/YMBI/2023 tentang pengangkatan Dewan Pengurus Masjid Baitur Rahman Batu Nunggal Indah tanggal 2 Januari 2023. Monggo Mas, bareng. Sebelum saudara-saudara saya lantik, saya akan mengajukan pertanyaan tentang kesanggupan saudara semua. Mohon saudara jawab.
Apakah saudara-saudara bersedia untuk menjadi Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Tunggal Indah dan Dewan Pengurus Masjid Baitur Rahman Batu Tunggal Indah? Kedua, apakah saudara-saudara bersedia untuk melaksanakan tugas dan meluangkan waktu untuk menjadi Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Tunggal Indah dan Dewan Pengurus Masjid Baitur Rahman Batu Tunggal Indah? Terima kasih. Atas kesanggupan saudara, maka kami Dewan Pembina Yayasan Muslim Batu Tunggal dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Tunggal Indah dan Dewan Pengurus Masjid Baitur Rahman Batu Tunggal Indah untuk masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Semoga saudara-saudara dapat meningkatkan kinerja dan peran serta di tengah-tengah masyarakat sebagai tauladan yang berkualitas, amanah dan senantiasa kritis dalam menegakkan kebenaran. Kami percaya bahwa saudara-saudara mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengabdian ini sebagai Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Tunggal Indah dan Dewan Pengurus Masjid Baitur Rahman Batu Tunggal Indah dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa yang disampaikan? Selanjutnya adalah penyematan rupiah kepada Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Tunggal Indah dan selanjutnya untuk pengurus DKM Masjid Baitur Rahman Batu Tunggal Indah. Simbolis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada pengurus. Ya, dipersilakan. Alhamdulillah. Dan selanjutnya penyematan kopiah kepada pengurus baru DKM Masjid Baitur Rahman Batu Tunggal Indah. Ya. Pak DKM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Haji Yogi. Alhamdulillah. Satu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara penyematan kopiah sudah dilaksanakan dan mengucapkan selamat kepada pengurus ketua DKM yang baru. Alhamdulillah. Kembali ke tempat duduk masing-masing, dipersilakan kepada seluruhnya. Alhamdulillah, acara pelantikan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu kesempatan wawasan kata yang akan disampaikan oleh Ketua Cabang Cabang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam Allah selalu tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya hingga kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah, yang saya hormati pengurus Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah, yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitur Rahman Komplek Batu Nunggal Indah RW 05 Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2023, kita bisa berkumpul, bersimpuh di tempat ini dalam rangka satu, mengeratkan silaturahmi kita di internal Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah. Yang kedua, alhamdulillah kita syukur kepada Allah bahwa telah terbentuk dan telah dilantik pengurus DKM Baitur Rahman oleh Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah masa bakti 2023-2028. Mudah-mudahan yang telah diberikan amanah, hakikatnya ini adalah kecintaan, penyerahan kecintaan kepada para pengurus untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang telah dimulai sejak masjid ini didirikan. Saya tahu persis masjid ini ikut menjadi bagian membidani lahirnya masjid ini. Tahun 96 saya diminta menjadi pengurus MUI Kecamatan Bandung Kidul, jadi seksi pemuda dan dakwah di Kecamatan Bandung Kidul. Saat itu ketua MUI-nya adalah Pak Lon Dahlan. Sekarang masih ada beliau. 2002 ada rencana pembangunan Masjid Baitur Rahman, dan tahun 2004 alhamdulillah saya menjadi MC saat itu, saat masjid ini launching akan dipakai untuk kegiatan secara umum. Itu artinya Pak, bukan pesanan saya ya. Artinya apa? Bahwa Allah lah yang menakdirkan kita semuanya. Bersama Pak Wawan di sini saya sedih sekali Pak Wawan, ketika ada masjid di dalamnya di internal terus ada rame, kita maju saja ya. Lanjutkan bahwa bapak-bapak ini adalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan berikutnya. Kalau ada kita sanggup mengkonsumsi dan membeli kelapa muda hari ini karena kita banyak duit, sebetulnya hakikatnya bukan itu yang Allah tilai. Yang ditilai oleh Allah adalah adanya kelapa muda itu karena ada orang yang sanggup menanamnya. Dan orang yang menanam itu adalah orang tua kita, senior kita yang sudah sepuh, yang sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan masjid. Mereka berjasa membangun, menjadi pionir masjid ini, tinggal kita merawatnya. Jangan sampai masjid ini diruntuhkan, nanti malah hilang dari wakaf orang yang telah mewakafkan tenaga, mewakafkan pikiran, mewakafkan waktu untuk kemajuan masjid ini. Dan sekarang adalah bagian kita yang untuk melanjutkan manajemen memakmurkan masjid ini. Masjid ini di mana-mana. Saya menjadi pengurus Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, Pak Ketua, dari tahun 2018. Di mana-mana masjid raya juga hanya 3 Pak masjid itu.
Idaroh, imaroh, dan riayah. Idaroh itu terkait dengan manajemen, imaroh ada terkait dengan memakmurkan, bagaimana sebuah masjid makmur di dalamnya. Terus yang ketiganya adalah riayah, perawatan, cuman itu aja. Idaroh itu artinya manajemen. Ini masjid mau dibawa kemana? Jangan sampai di sebuah masjid kosong, tidak ada yang adan, tidak ada yang sholat Jumat. Di Bandung Kidul ini Pak Ketua Dewan, ada masjid 7 bulan tidak dipakai Jumatan kemarin selama Covid. Terletak tidak jauh dari sini di RW 03 Kelurahan Batu Nunggal, namanya Masjid Bilal. Saya Pak yang protes ke kantor ke saya, jamaahnya, Pak Haji tulungan abdi, ya masjid teh ulah kieu-kieu teuing cenah. Saya datang ke sana silaturahmi. Ternyata pengurus masjid tersebut adalah direktur rumah sakit. Sehingga memperlakukan masjid teh persis seperti rumah sakit, Pak. Pinuh masjid teh ku spanduk. Tetap sebuah masjid harus ada idarohnya, Pak. Ini masjid ini adalah berbasis keumatan. Harus tetap jalan, harus ada yang adan, harus ada yang imam, harus ada yang sholat. Jangan sampai masjid nate pabulukan. Pas saya tanyakan, Pak kenapa ini kok tidak ada Jumatan sampai segini? Punten Pak KUA, ya teh 90% warganya adalah lansia. Tidak bisa dikatakan lansia dijadikan ini Pak alasan. Tetap sebuah masjid itu harus ada yang adan. Nah, di Baitur Rahman saya saat itu dengan Abuya. Sejak bulan April 2020 saya pasang badan, Pak. Masjid Baitur Rahman harus tetap jalan. Alhamdulillah Pak Ketua terus jalan. Walaupun dalam keadaan terbatas dan juga tetap ada sesuai protokoler kesehatan. Tapi yang penting Masjid Baitur Rahman sekalipun di rest area menurut teman-teman dari luar nih, bukan menurut saya, teman-teman dari luar. Jempolnya 10 Pak Ketua, saking strateginya. Artinya apa? Sangat mungkin didatangkan ke sini, didatangi oleh orang-orang dari luar kan. Tapi sekalipun datang dari luar, orang banyak di musim Covid, tetap masjid ini idarohnya berjalan. Nah ini yang membanggakan kami itu di situ. Di saat masjid lain nyaris lumpuh, Pak. Bahkan tidak punya pemasukan untuk canceling Jumatnya karena tidak ada Jumatan. Nah, ini jangan sampai sebuah masjid seperti itu. Yang kedua idaroh, imaroh. Yang kedua yaitu memakmurkan masjid. Ada program di dalamnya, ada ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak. Tiap Ramadan di sini diadakan kegiatan selain sholat tarawih ada kegiatan tadarus. Nah, ini yang membanggakan kami. Dan saya selalu hadir walaupun hanya sekali 2 kali tiap Ramadan di sini. Selama perjalanan Masjid Baitur Rahman di sini 18 tahun mungkin saya selalu hadir dan kebagian imam khotib Jumat walaupun hanya sekali. Artinya apa? Kami tidak ada intervensi. Tetap yang punya hak membangun dan juga menjadwalkan adalah pengurus DKM terpilih. Ini penting kita pahami bersama. Idaroh, imaroh, yang terakhir riayah. Riayah itu adalah perawatan. Seperti saya katakan tadi, 7 bulan tidak ada sholat Jumat, 7 bulan tidak ada kegiatan-kegiatan. Sampai sekarang Pak, majelis taklim belum jalan. Alasannya cuma satu itu tadi. Padahal kita sudah secara nasional sudah ditutup ya. PPKM sudah tidak ada lagi. Nah, lanjutkan itu semuanya. Perawatan itu jangan sampai masjid bulukan, ramat lancah di mana. Pastikan ini menjadi kebanggaan kita bersama. Selain saya aktif di Masjid Dayak Bandung Provinsi Jawa Barat, sehari-hari saya kerja di Kementerian Agama Kota Bandung, ceki KUA Kecamatan Bandung Kidul, dan juga saya warga Kelurahan Batu Nunggal, sehingga kalau ada kredit di masjid ini di Batu Nunggal aja di warga di sini, saya perlu waktu 5 sampai 10 menit Pak Ketua datang ke sini. Contoh, ketika musim Covid kemarin lagi tinggi-tingginya, itu angka kematian tinggi Pak. Sementara orang yang meninggal karena Covid juga sudah banyak, ini mah orangnya normal meninggalnya, tapi karena musim Covid, udah Pak selesai di Covid kan, akhirnya apa? Tidak ada satupun keluarganya, baik yang dekat maupun yang jauh nengoknya. Akhirnya apa? Datang lagi ke kami lagi Pak. Pak Haji, aya nu teu acan diibakan, ieu jamaah ya nu ngantunkeun di mana? Di Molek.
di mana di Mulia akhirnya kita punya tim Pak Ketua. Tiap kelurahan kita bikin tim karena saat itu kita panik Pak. Kelurahan Batu Nunggal, Kelurahan Mengger, Wates dan Kujang Sari masing-masing ada tim pemulasaran jenazah laki-laki dan perempuan. Karena tingginya angka kematian, alhamdulillah semuanya itu bisa kita tangani Pak. Sesuai dengan prokes. Detik aya nanaon lain nangtang Pak. Detik aya Covid, kita tetap pakai masker, pakai ini. Sampai kita memandikan, mengkapaninya, menyolatkan dan sampai menguburkannya Pak. Itu artinya apa? Bahwa tantangan di masyarakat ini semuanya tidak bisa dianggap remeh dan itu harus dijawab. Kemana mereka berlindungnya? Ke masjid. Ditanya ke masjid. Sampai yang mau nikah aja tiasa di Masjid Baitur Rahman, tiasa sok dongkal. Sampai kayak gitu. Ini artinya apa? Masjid betul-betul makmur dengan cara-cara seperti itu. Mari kita ke depan. Wabil khusus kita doakan para pengurus yang 2023-2028 yang barusan dilantik oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah. Kita dorong, kita dukung bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, kesempatan, kesenggangan sehingga semuanya bisa sama-sama guyub memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dilangsungkan doa. Ada lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan yang baru saja disampaikan oleh Ketua KUA Kecamatan Bandung Kidul, dan selanjutnya sambutan sepatah pepatah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah, Bapak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ketua Pembina dan Pak Ketua KUA Kecamatan Bandung Kidul, Bapak-bapak sekalian yang baru dilantik yang saya muliakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Saya mohon maaf. Sebetulnya kemarin hari Jumat saya disuruh oleh dengan Pak Patia dan sudah jadi ketua. Saya bilang dengan sangat menyesal saya tidak bersedia. Karena kondisi saya yang kurang. Tentunya bapak-bapak sekalian nggak tahu siapa saya. Saya perkenalkan diri saya Sulistiono. Saya orang jauh dari Jawa Tengah, dari Cilacap. Tapi di Bandung ini mulai tahun 79. Saya tinggal pertama di Jalan Kancra, kemudian juga tinggal di Jalan Kecubung. Kemudian tahun 2004 saya tinggal di Kiara Condong, di Komplek Polri sebentar, dan juga 2005 saya jadi 2004-2005 saya Kapolres Bandung. Terus melana kemana-mana lagi, akhirnya di sini. Tapi tahun 95 sebetulnya saya sudah masuk ke kompleks ini. Saya waktu itu dengan teman saya, kebetulan anaknya sekolah di Alisius. Terus teman saya bilang saya kepengen tinggal di sini. Tapi alhamdulillah yang tinggal di sini duluan saya. Saya tahun 2004 sudah di sini. Ya di Molek saya enggak. Pembangunan ini saya ngikuti.
Saya hanya tidak mau menonjolkan diri di mana siapa saya. Udah lihat itu, ya udah jalan. Sampai waktu itu pembangunan ini sepengetahuan saya agak tersendat waktu itu. Sehingga saya ya terus mengikuti terus sampai saya tahun 2005 kebetulan di Batam, jadi Wakapolda di sana. Kemudian ya balik tetap aja setelah ini di Lembang. Dan saya 2014 saya pensiun, tapi masih dinas juga, diminta bantuan oleh Bakamla, Badan Keamanan Laut. Sehingga saya ke sini hanya ke dalam sebentar jalan lagi, sebentar jalan. Tapi memonitor ini, termasuk Al-Munajat saya sendiri juga ikut campur waktu itu, ikut langsung secara fisik maupun ya semuanya dari Allah mengikuti. Ya, kebetulan saya selain di sini juga ada di Kecubung, itu juga ada tadinya musola, kemudian saya dapat rezeki, kita bangun jadikan masjid secara bersama-sama. Saya mengamati masjid ini dengan Al-Munajat itu beda. Bedanya kenapa? Di Al-Munajat dari segi jamaah saja, jangan yang lain-lain lah. Kalau yang lain-lain di sini dulu sampai, kenapa saya nggak mau ke sini waktu itu? Ada ya gesekan sedikit-sedikit, saya makanya lebih baik mundur. Saya tahu, malah di depan saya itu ada ibu-ibu mau ngaji ke sini, ditarik ke sana. Kalau bapak-bapak pada tahu, mesti mengiyakan. Mau ngaji di sini, di stop, dialihkan ke tempat lain. Gitu. Masa yang ngamati terus ngamati. Ya. Dari itu kegiatan yang dulu dilakukan terus-menerus. Nah, bedanya jamaah di sini saya amati betul-betul. Ini banyaknya adalah para pendatang. Ya, para pendatang. Orang-orang atau jamaah yang datang ini adalah biasanya dari perusahaan-perusahaan ikut ke sini. Baik sholat zuhur, asar, apalagi pada saat bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan juga di sini penuh. Yang ikut buka puasa di sini penuh. Beda dengan di sana. Kalau di sana adalah mayoritas penduduk, warga sekitar Mulia dan yang lain. Itu yang saya amati. Berapa di sana kasnya? Laporan tiap minggu saya tahu. Karena saya dapat laporannya sekitar ya 6 gitu. Kalau yang selalu diunggah itu pemasukan. Di sini lebih besar. Karena jamaahnya juga di sini besar sekali. Sampai keluar. Saya sering sengaja nggak masuk ke dalam. Saya kan di sini pintu itu ataupun di sebelah sana. Saya sengaja untuk melihat bagaimana perkembangan dari masjid ini. Ya termasuk kebersihan. Saya sering rewel ke sana, ngasih tahu itulah cubluk di mana tuh baunya ketuluan. Bagi yang di sini nggak akan terasa baunya. Tapi kalau yang di luar itu akan bau sekali. Makanya ini mungkin tadi apa yang disebutkan oleh ketua betul gitu. Yang bagian itu harus diutamakan dulu, merupakan satu pelayanan dulu. Ya, pelayanan yang sangat baik kepada jamaah sehingga ya nilainya tentu plus. Saya harapkan tentunya harus ada kelebihan dari pengurus-pengurus sebelumnya. Ya, saya kira itu. Saya waktu itu sering sampaikan ke Pak Rahmat. Ya karena Pak Rahmat sudah dari dulu tahu tinggal di belakang saya di sana di belakang di Molek dulunya. Nah, makanya terus komunikasi terus. Ya, ini saya sampaikan tolong itulah kan Pak diberesi masalah cubluk itu bagaimana hanya disedot aja cukup gitu. Baunya akan hilang. Nah,
Nah itu ya nanti kalau sudah rencana akan diperbaiki itu lebih baik saya kira. Dan kegiatan-kegiatan yang lain tadi menyinggung atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, masalah pemuda, itu nanti harus bisa merangkul teman-teman yang lain sebagai penerus. Ya bukan hanya yang kita ini yang masih ada, ya yang pendahulunya itu ya tentunya akan bahagia apabila masjid ini akan lebih berkembang lagi. Ya, saya berapa kali kebetulan Bu Pane. Kebetulan Bu Pane besan kakak saya. Terus ke tempatnya Pak Syahrir. Dulu juga gitu, saya ke sana. Makanya saya mohon nanti dengan pengurus yang baru ini bisa lebih aktif lagi dan hasilnya tentunya kita bersama mengharapkan lebih berkembang. Dan kegiatan-kegiatannya juga disesuaikan. Apalagi pada saat nanti kalau saya malah kepingin gitu ya, saya waktu sering di Al-Munajat saya katakan, kita yuk kapan-kapan ke Jogja melihat Masjid Jogokarsa. Ya, di Jogja yang begitu bagus, sampai sudah terkenal kemana-mana, bagaimana kepengurusannya. Nah, itu yang mungkin sebagai bahan banding saja sebetulnya ilmu apa yang bisa diambil itu mungkin akan lebih baik. Saya kira itu, mohon maaf. Ya. Jadi saya berharap sekali, mari kita sama-sama makmurkan masjid ini. Saya maaf, kadang-kadang saya Jumatannya nggak di sini terus. Saya sering keluar kota dan saya sengaja sholat Jumat kadang-kadang di Nagrek, kadang-kadang di Garut. Hanya ingin sholat Jumat saja, setelah itu pulang lagi. Ya, sambil kemudian ke sini, ya, minggu yang lalu saya di Jawa Tengah, hari Jumat yang lalu. Makanya saya nggak mau jadi ketua, gitu, karena nggak konsekuens. Kalau saya ditunjuk ketua, kok saya nggak ada, malu saya. Malunya kepada Allah terutama. Nah, itu. Jadi mohon maaf Pak Wawan, Pak Zahir, Pak Bahtiar, gitu, atas penunjukan saya. Kemudian saya dengan sangat menyesal tidak bisa melaksanakan. Itu aja. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sambutan yang akan disampaikan oleh Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Tunggal Indah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bahtiar Wilayat. Padanya dipersilakan. Baru jalan dia kenapa jelit dia orang kata mata. Itu mah kayak gitu sebenarnya. Nah, untuk sakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat ketua atau Dewan Pembina yang hadir dua orang, yaitu Pak Haji Wawan dengan Pak Haji Sulastyo, dan yang terhormat ketua KUA, beliau itu juga sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia untuk Kecamatan Bandung Kidul. Selamat kepada teman-teman sekalian, kita di sini sudah diangkat menjadi pengurus baik di yayasan maupun di Dewan
pemakmuran Masjid Baitur Rahman. Terharu saya di sini Pak, sebetulnya dalam kegiatan yang sudah sekian tahun lama dengan kegiatan sakral seperti ini itu terjadi. Karena dulu pertama juga COVID, ngedadak, tunjuk langsung, selesai dan sebagainya dan sebagainya. Ini alhamdulillah kita gabung, kita bersatu dan menciptakan kegiatan memajukan Masjid Baitur Rahman. Tadi Pak Wawan meminta kepada saya untuk menceritakan sedikit saja mengenai sejarah berdirinya dua masjid ada di Batu Nunggal Indah. Jadi dulu di Indonesia ini terjadi masalah keruntuhan ekonomi yang akhirnya krisis finansial di Asia, muncul terjadi keributan pada tahun 1997, demo anarkis di lapangan, turun ke jalan, membakar dan sebagainya. Yang kita atau kami di sini dulu warga yang baru hadir dengan terbuka ke semuanya dan dianggap ini wilayah eksklusif. Jadi sasarannya ini jadi sasaran anarkis mereka. Kita berpikir sepakat, yang punya ide itu awalnya ya saya dengan Pak Wawan. Karena saya kenal dari zaman SMA, beliau ketemu di sini lagi, tercerita gitu, ya dikumahkeun. Ya urang ngumpulkeun. Punten ni rada arogan saya bahasa, wilayah diri teh babahung ge bae, urang nyieun we, yuk urang nyieun kegiatan. Akhirnya kumpul, kita buat siskamling, ngebantu satpam developer yang berjaga berjumlah sedikit. Kita bikin kegiatan siskamling 24 jam. Karena saya sadar, saya warga biasa, Pak Wawan juga warga biasa, orang neangan tentara, kebetulan Pak Parno, dia sebagai anggota dewan, dan kebetulan dari fraksi ABRI, beliau siap mengkoordinir wilayah pengamanan di sini. Berjalan waktu, terus ya saya dengan Pak Wawan ini dianggap preman, Pak. Karena masalahnya mau ngarona di baledog, gitu. Oh, keluar, anu datang pembantu. Bade naon Pak, ngarona datuan saya mah nggak bisa. Atuh dicarekan tes itu anak beakarep kita milu rona. Nah itulah kegiatan dulu. Tapi alhamdulillah dari kegiatan itu jadi bersatu. Nah sudah rada aman, lingkungan aman. Aduh lebar ya, geus ngumpul. Manya rek dibubar kieu. Akhirnya kita buat namanya forum komunikasi warga Batu Nunggal. Bikin aja forum. Didadak. Dulu belum ada geraha Pak. Jadi sebelahnya. Kita rapat di situ. Rek di kumaha rencananya bagaimana. Akhirnya muncul namanya Ikatan Warga Batu Nunggal Indah. Bikin aja Pak. Nah itu dibagi Pak. Ada warga muslimnya sendiri bikin ikatan, warga Katolik bikin sendiri ikatan. Karena lamun nyeun sejarah modelna kita sejarah gara-gara ngajagaan aya berontak, gak enak gitu ya. Jadi dibikinnya ikatan-ikatan tadi. Terbetik dari situ ikatan warga muslim ngebentuk kumaha aya naon kegiatanna, ayo orang kumpul. Kumpulnya di mana? Kebetulan dulu ada Pak Andi Soekarta, Pak Andi Soekarta yang ada di Elok. Pandi, jadi di rumahna gede, gerai yuk, ayo. Siapa penceramahna? Awal penceramahnya itu ada Pak Miftah Farid. Diajak kemari ngobrol, berceritakan hayang naon sih ikatan warga muslim teh di dieu hiji hayang ngahiji. Ari hayang hiji teh kudu boga tempat. Oh muhun Pak. Aya tebih Pak jadi itu. Pikiran. Tos kalimat itu yang kita pegang. Kita datang, berkumpul lagi, ngelihat kalau developer itu peraturannya harus ada fasos. Nah, berjalannya waktu, belajar di RT, saya jadi RW Pak, di RT teh. Ngeunah jadi RT, rada lega orang ngajak ngobrolnya. Bikin aja pengembangan, nuntut ke developer.
cek daerah kota di ditu cenah ngebangun geus aya. Zaman kitu biasanya bare duit jadi menang di ditu. Daya di dieu. Akhirnya bergelut lah kalau saya cerita panjang lebar sampai DPR dan sebagainya. Akhirnya dapatnya tempatnya di sini. Tapi di bere tanah hungkul. Urang teh geus kaburu emosi nya pawan. Nya bae kadegeun tanahna. Urang manya urang itu mampu. Akhirnya swadaya. Bangunlah ini, Pak. Tapi di perjalanan sebelum dapat ini, saya pribadi kedatangan ada masjid di Abadi. Leutik ukuran 50, rek dirugrugkeun ku warga lama. Pak, kunaon dirugrugkeun da abdi ge Islam. Pak cek eta lamun Bapak jadi pemberi waris, lamun dicokot deui pamali Pak dosa apa abdi ge warga, kumaha disueunkeun ku abdi, dibikeun. Dikasihkan, diambil, tapi leutik teuing Kang jeung rek dijieun jalan, saya minta ke developer. Sok pindahkeun ke Mulia, tapi hayang 5 kali lipat tanahna. Pak Julit deh Pak. Gitu kieu. Bahasa pawawan deui jeung saya. Gampang. Pak di dieu lembur orang Islam unggul. Gampang Pak, saya norek ngarugrug ke kieu mah. Rentong bawa tiarnya mangga we cerek pade di mana. Ini Mulia lah jadi. Luasnya jadi lebih luas, ngebangun di samping fasum Pak, taman. Aja dirinya bangun. Teu kapikir Pak teh urut tempat sampah dinya teh Pak. Tuh digali heula, tapi alhamdulillah jadi kecil waktu itu. Ya disesuaikan waktu itu warganya masih sedikit. Jadi boga 2 masjid, tina hayang hiji boga 2. Di dieu ngabangun. Nah di pembangunan di sini Pak, ya tadi kata Pak Furqon lila Pak kurunyung leungit panitia bubar di sabaraha kali tanya panitia pertamanya panitianya pawawan bubar deui nyieun deui hoyong gitu terakhir bahasana kunaon duit. Nah ini kita berembuk siapkan lagi pembangunan robah ya alhamdulillah rezeki Allah datang ya kita bangun ini lami Pak punten Pak Furqon ini kita sign itu tahun 2000 selesainya 2005. Ingat Pak ulang tahun saya 20 Juni. Jadi kita jadi nanti 20 Juni jadi saumur hirup. Ingat Pak ngabangun dia perman ke awal poe Jumaah. Adan yuk orang nyobaan teh ada pembukaan Pak. Dan nyobaan teh rame. Kenapa terjadi adan 2 kali yaitu beratnya itu masjid geus aya geus bisa dipakai. Warawiri keneh jelema teh. Akhirnya dengan bahasa ya tadi melakukan adan lebih dari 1 kali di sini. Jadi sejarahnya kenapa ya gitu. Berjalan waktu dan sebagainya, saya juga punya kewajiban keluarga dan sebagainya dan ada dinas, saya keluar dan sebagainya, Wawan juga sama. Beliau di sini bapak-bapak yang para sepuh juga ada. Ya mangganya kan salajengna di akhirnya terjadilah ketuanya yaitu Pak almarhum Pak Umar, ada dan sebagainya. Sampai sekarang. Itu cerita singkat saja yang terbayang saya Pak. Saya berpikir saya mau hidup sampai mati di sini. Jadi saya harus mempertahankan. Tak perlu teka pikiran isok pageto orang terus pindah. Teka pikiran. Jadi hati saya ketekna saya harus tinggal di sini. Nanti rezeki saya akhirnya harus pindah. Tapi saya ninggalkeun waris di dieu lain berupa harta Pak, tapi bisa kalian saya mintakan kau. Cuma itu aja saya keinginan ini kenapa ingin lagi. Da umur segala mah kumaha. Nah mungkin Bapak Boga juga sama satu visi dengan saya tadi urang pajukeun. Terbetiklah bahasa yayasan Pak. Yayasan itu syaratnya karena di dieu teh kudu make badan hukum. Sedangkan ini ikatan. Beliau tidak sibuk, saya sibuk, maka muncullah pendiri 7 orang yang menguruskan. Karena sisanya itu 27 kalau nggak salah yang gerak. Nah, itu bisa kabeh ngebantuan. Nah, akhirnya 7 lah berjalan. Di sertifikat itu kalau nggak salah 3 orang ya. Pas akhir, bukannya ya. Di akte ada 3 orang, pendirinya 7, tapi penggerak tuh Pak kalau saya daftarin, semua penggerak waktu itu, jumlahnya 63.
sponsor atau dukungan saya hafal, tapi mau disebut hiji-hiji lahnya karena banyak mereka ngebantu semua dan sebagainya. Terbayang oleh saya ngebantu di dia. Anu teringat ke bapak mah hiji we Pak, aneh orang Permai datang ke dia, Cina orangnya muda, carekan Pak. Bapak nu ngabangun masjidnya, kunaon kok Islam lain aing mah Buddha. Nah, cerita make mamatahan urang ngabangun. Oh ulila cegeuleuh nempona tuh di imah aya semen 3, aya semen 50. Aya batau 4.000 urut ngebangun hayang moal cek pika sebelumnya. Ya udah, ambil. Itu aja yang saya ingat Pak. Yang lainnya muslim lah yang bangun. Itu aja yang saya ingat orang itu. Sampai sekarang tuh mukanya juga masih ingat karena dicarekan didinya. Nabi kan saya bilang, "Ya Allah, beri teh malaikatnya ngingetan saya." Gitu dalin agama urang gitu. Tapi dia mau. Begitu kira-kira Pak. Nah, sekarang ke depan kenapa di yayasan bisa ngajak anak-anak muda yaitu untuk regenerasi. Mereka berlatih, sok usaha, berkreatif, juga duit, juga gabung, tapi perjanjiannya kamu untuk maslahat masjid. Belajar dari sekarang ungkapan. Karena di pengurus DKM mah geus jararadi teu kudu diajak deui geus jar. Nah, nanti mereka belajar Pak bagaimana cara mengembangkan antara hubungan antar usaha jeung sosial. Ayo kita sama-sama generasi saur pawawan mangga putra saha wae ge lebet nanti di kemudian menjadi pengurus DKM ataupun pengurus yayasan. Ini bukan yayasan, bukan urutan yayasan keluarga Pak. Ini yayasan sekomplek. Siapapun boleh, tapi dengan kriteria dan aturan yang nanti kita tetapkan. Sawai mangga. Kitu kinten-kinten kateman hatur nuhun nanti para DKM sanes nama tos aya penasehat tadi menyampaikan segitu. Mungkin nanti kami dari bawah ini siapa? Geri sama Rizka, 2 orang lagi tidak hadir, itu Hendro putranya almarhum Pak Heru, mungkin Pak Asep tahu. Hendro saja, nanti satu lagi Inal ya. Itulah nanti mereka bantu Pak untuk mencarikan kegiatan di sini, usaha di sini, potensi di sini yang kebayang orang berusaha naon di dieu demi untuk kemajuan maslahat umat dan masjid. Itu kira-kira sepintas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Batul Walida yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hendi R. Abdurrahman. Kepadanya waktu dan segala kehormatan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah Bandung. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Nunggal Bandung. Yang saya cintai para pengurus yayasan dan DKM Baitur Rahman serta pengurus masjid, para marbot semuanya.
Bapak KUA, Bapak Furqon yang sudah sengaja jauh-jauh untuk ikut melakukan pelantikan Yayasan Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah Bandung dan DKM Baitur Rahman. Mudah-mudahan ini adalah bentuk dukungan dari instansi terkait, terutama yang menyangkut keagamaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ke depannya saya selaku DKM tentunya yang sudah berjalan, Pak Furqon ini adalah salah satu khotib yang sudah terbiasa mengisi jadwal khotib di di Masjid Baitur Rahman ini. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga kita sama-sama melaksanakan pelantikan wabil khusus di sini Dewan Pengurus Yayasan Muslim Batu Nunggal dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in hingga yaumil akhir. Tentunya termasuk kita yang ada di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelantikan dan masa kerja saya nanti insya Allah pada 2023 dan sampai dengan 2028. Yang pertama tentunya kami beserta jajaran pengurus DKM Baitur Rahman merasa berterima kasih kepada Yayasan Muslim Batu Nunggal Indah yang telah mempercayai untuk mengemban tugas dari 2023 ini sampai dengan 2028. Tentunya saya tadi mendengar dari kata-kata sambutan dari pembina Pak Wawan, Pak Sulis juga Dewan Pengurus yang banyak berharap dengan kita. Mudah-mudahan saya terutama adalah bukan Superman dan insya Allah ini ada tim untuk bisa mewujudkan semua impian bapak-bapak, termasuk saya juga dengan pengurus punya impian. Insya Allah mudah-mudahan konteksnya satu adalah kita dapat memakmurkan masjid ini dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak akan melakukan perubahan yang dianggap kita sudah baik selama ini, karena insya Allah itu juga adalah jasa para DKM sebelumnya agar beliau-beliau itu juga mendapatkan pahala dan tetap mengalir. Kemudian yang kedua, saya sebagai Ketua Dewan beserta tim pengurus Masjid Baitur Rahman tadi telah menyanggupi siap menjalankan tugas ini, siap menjalankan amanah ini. Nah ini juga nanti insya Allah nanti saya mohon izin Pak Pembina, Pak Dewan Pengurus, mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan melakukan maraton meeting. Ada 2 hal yang penting, yaitu yang pertama, kita sudah terbiasa di sini ada Dewan Penasehat. Insya Allah nanti seperti yang disarankan juga tadi oleh Dewan Pembina bahwa silahkan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk kemajuan dan kemakmuran masjid ini. Karena sebelumnya juga ada Dewan Penasehat, insya Allah nanti itu yang utama. Karena kami juga tidak hanya mendudukan Dewan itu sebagai kehormatan, tapi juga sebagai wasit kami. Apabila kami melenceng, lebih banyak, lebih bagus yang untuk menjewer kami. Sehingga kita tetap ada di jalan yang diridhoi Allah. Kemudian
Yang ketiga tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, saya pasti minta dukungan serta support agar saya dapat melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan harapan, bahkan mungkin seperti yang Bapak pembina tadi harapkan adalah lebih dari yang sudah-sudah. Bagaimana meningkatkan kemakmuran, bagaimana meningkatkan marwah masjid ini bisa keluar, insya Allah. Jadi sekali lagi saya akan bahu-membahu dengan tim pengurus, tentunya dengan segala daya juga akan mengkomunikasikan dengan tim pembina bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut agar bisa tercapai. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan jalan, dilapangkan jalan untuk saya menjalankan amanah yang sangat mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sambutan yang terakhir yang baru saja disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Batun Indah yang baru ini, yang disampaikan oleh Bapak Haji Hendi R. Abdul Rahman, yang mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan Allah ridho kepadanya dan kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, alhamdulillah rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah terlaksana, dan mungkin acara terakhir ini adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bandung Kidul, yaitu Bapak Haji Kurban Bayhaqi. Kepadanya waktu fadlan. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا ورسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانشرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ringankanlah kepada kami urusan kami dunia dan akhirat. Berikanlah kepada kami suatu kemampuan amanah yang telah diberikan kepada kami untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sekelam dan sehitam apapun masa lalu kami, berikanlah dan limpahkanlah kepada kami semuanya sebuah kemampuan untuk bisa tetap bertakarrub kepadamu ya Allah melalui media pengurus DKM Masjid Raya Masjid Baitur Rahman Batu Nunggal Indah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keturunan yang baik, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, keturunan yang penuh dengan menenteramkan mata dan hati kami, dan menjadi imam di tengah-tengah orang yang terbaik di masanya, di masa ini dan masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Limpahkan pula kepada kami kehidupan yang baik di dunia, tidak hanya baik di dunia tapi baik juga untuk kehidupan akhirat kelak nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rangkaian acara
selesai. Dan kami mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah kepada semuanya agar siap-siap untuk foto bersama. Karena diserahkan kepada Dewan Pembina, Dewan Yayasan dan seluruh ketua DKM beserta jajarannya dipersilakan di depan. Atas cakap. Belakang bagus. Udah dicoba. Marbot di mana? Mau dia. Mungkin pengurus dulu. Pengurus sela. Sok. 1, 2, 3. Serang narmat artinya enak. Agak ngerapat sekali. Di sini aja di sini. Kuan? Balik di foto. Pak agak ke tengah. Kelas kedap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sip. Hei. Bujang itu bujang. Alhamdulillah, acara pelantikan DKM baru periode 2023 sampai 2028. Rapat sekali. Ya, oke. Sip. 1, 2, 3. Gaya bebas. Sekali lagi. Atau gini tangan, jempol dulu. Jempol dulu. 1, 2, 3. Sekarang gini, ya. Gini. Nah, sip. Nah, gitu. Lain iya mereka kata kumah. 1, 2, 3. Oke.
Oh, marbot sareng pengurus DKM. Mang itu Haji. kan bisa sih. Kalau ini Sekedap punten. Ya. Ini. Tadi saya ngambilnya ini ya. Oh ya. Yang bawah ini, yang gambar kamera. Oh, gambar kamera. Nah, contoh di gini. Begitu. Nah, tinggal digitu aja. Siap, siap. Ini kan dalam video. Nanti tinggal. Iya. Oke. mana? Ini Kiko ini. Mana? Satu lagi. Kala soal Gus. Balik kala. Eta nungguan Arifin, manggil Arifin. Sok. Oh, aya HP nih. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oh, tangannya. Tangan bapak-bapak, jempol. Satu. Kalau tuh ganti baju kala itu. Tengah. Lain makin geus tuna we eta mah tuh. Terus ngarapalan Lain urutan aja bawah agak segini. Geser yang bawah kiri. Pak. Kiri dikit. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini enggak sekali lagi ini. 1, 2, 3. Oke, sip. Sok ayeuna mah mangga. Sok, nyaneut. Dicaji. Baru beres. Lanjut acara. Tuh hidung resah. Sakit ya? Iya, Mafil. Kayak tadi tuh nih,